Halo sob, kembali lagi di channel MFK. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film berkisah tentang 7 anak kembar yang berjuang bertahan hidup dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah karena di saat itu aturan kebijakan bahwa diwajibkan dalam satu keluarga hanya boleh mempunyai satu anak. Untuk lebih jelasnya, simak saja alur ceritanya yang berjudul What Happened to Monday tahun 2017. Berlatar di tahun 2073, kelebihan populasi menyebabkan krisis di seluruh dunia yang mengakibatkan kebijakan satu anak yang ketat diberlakukan oleh Biro Alokasi Anak saat itu. Ketika beberapa anak lahir dari satu ibu, semua kecuali yang tertua dimasukkan ke dalam cryosleep. Cryosleep merupakan teknologi untuk menidurkan di waktu yang lama, hingga ratusan tahun. Dan masalah terbesar saat itu adalah karena kelebihan populasi. Makanan yang dimodifikasi secara genetik mengakibatkan angka kelahiran kembar. Kita berfokus kepada keluarga Sedman. Diceritakan Karen Sedman melahirkan 7 anak kembar identik. Namun sayangnya ia meninggal pada saat persalinan. Sang kakek bernama Terence pun bersedia mengurus cucunya tersebut. Namun masalah datang karena anaknya melahirkan lebih dari satu. Ia pun berpikir dan berencana menyelamatkan cucunya dari ketatnya aturan tersebut. Scene berlanjut. Terence menamai cucunya sesuai nama hari dalam seminggu dan melatih mereka berpose sebagai satu individu yang dinamai sesuai dengan ibu mereka. Untuk menjaga rahasia mereka, Terence memastikan mereka berbagi informasi di setiap pertemuan dan meniru kecelakaan yang mempengaruhi penampilan mereka. Terence mengingatkan mereka tentang pentingnya pergi keluar hanya satu orang pada satu waktu dan bahwa apa yang terjadi pada salah satu dari mereka harus terjadi pada mereka semua. Ketika Thursday melanggar aturan dengan pergi keluar pada hari bukan miliknya, dia melukai salah satu jarinya. Terence yang kecewa terpaksa memotong bagian jari yang sama dari semua gadis untuk mempertahankan penampilan yang sama. "30 tahun kemudian, semua saudari itu mampu bertahan tanpa kecurigaan. Diceritakan Sunday kembali dari pekerjaannya di bank. Dia melihat agensi IB menahan seorang anak. Ia pun merekamnya dan saudarinya menonton insiden tersebut. Perdebatan pun terjadi. Ada yang menyarankan untuk menyerahkan diri, namun Monday sebagai yang tertua menegur dan menjelaskan pentingnya kerjasama. Semua orang pun setuju dan melanjutkan aksi mereka. Keesokan harinya Monday beraksi kembali menjadi Karen Sedman. Di saat pemeriksaan oleh agensi IB, ia bertemu dengan Adrian yang menggodanya. Monday terlihat gugup karena pada hari itu ia akan presentasi untuk dipromosikan jabatannya. Dan perlu kita tahu rekan kerja Monday yang bernama Jerry terlihat tidak suka padanya dan mengisyaratkan akan memerasnya. Scene berlanjut. Waktu demi waktu para saudarinya menunggu Monday tiba di rumah. Namun ia tak kunjung datang. Fakta menyebutkan bahwa Monday termasuk orang yang tepat waktu dan bertanggung jawab. Karena hal ini mereka mengkhawatirkannya. Keesokan harinya Tuesday mendapati bagiannya untuk berperan sebagai Karen Sedman. Ia terlihat gugup karena belum mengetahui aktivitas yang dilakukan Monday sehari sebelumnya. Saudarinya berpesan agar menyelidiki dan mencari Monday yang hilang. Sesampainya di kantor, ia mendapati bahwa Monday telah dipromosikan jabatannya dan mengetahui Monday suka mengunjungi bar favoritnya. Ia pun lanjut menyelidiki dengan mengunjungi bar tersebut. Tuesday bertanya kepada pelayan bar. Terakhir Monday berkunjung, ungkapnya. Ia pun mendapat informasi Monday bertemu dengan Jerry.
dan pergi bersamanya. Namun sebelum menyelidiki lebih lanjut, Tuesday ditahan dan dibawa oleh agen CIB dan belum diketahui alasannya. Dan ia pun bertemu dengan Nicolette Cayman yang merupakan seorang kepala biro dan kandidat parlemen. Sontak Tuesday pun kaget. Cayman mengungkapkan bahwa ia mengetahui tentang saudara kandung Tuesday. Di saat itu Tuesday mencoba menyuapnya, namun hal tersebut tidak berhasil. Cayman menjelaskan itu merupakan usaha yang sama dilakukan oleh Monday ketika itu. Cayman menyuruh anak buahnya untuk membunuh saudara Tuesday yang tersisa, dan mungkin Tuesday terancam terbunuh di sana. Malam pun tiba. Para saudari terlihat menunggu kedatangan Tuesday. Mereka beranggapan Tuesday dalam bahaya karena kehilangan sinyal Tuesday. Di saat itu juga terlihat para agen CIB datang dan membawa senjata. Sontak mereka pun kaget. Agen CIB ini tak pandang bulu dan main hakim sendiri. Terlihat mereka masuk ke tempat para saudari Monday dengan menggunakan retina mata Tuesday yang tadi disekap. Alhasil ketegangan terjadi. Awal mula para agen masuk dalam keadaan gelap. Ternyata para saudari telah bersembunyi di tempat persembunyian gawat darurat. Namun sepertinya tempat persembunyian ditemukan oleh agen CIB. Kita bisa lihat akhirnya para saudari itu ditemukan. Namun ketika diperiksa, salah satu dari mereka tidak berada di sana. Para agen pun mencarinya. Di saat itu juga salah satu dari mereka menyerang para agen tersebut. Perkelahian pun tak dapat dihindarkan. Kita bisa lihat para saudari bisa melawan para agen CIB. Satu persatu mereka kalahkan. Namun sayang, Tuesday harus meragang nyawanya karena terkena tembakan. Mereka pun merasakan kehilangan saudarinya. Scene berlanjut, terlihat Cayman dan agennya sedikit kewalahan mengatasi masalah keluarga Sedman. Para agennya yang semalam gagal melaksanakan misinya, Cayman pun menyuruh agennya untuk lebih serius mengatasinya. Karena Cayman beranggapan akan menurunkan kredibilitasnya sebagai calon parlemen. Kita fokus kepada para saudari. Mereka tak sengaja menemukan retina mata di salah satu agen yang terbunuh. Setelah dilacak, mereka pun kaget karena retina itu milik Tuesday. Waktu terus berlanjut, mereka kebingungan harus berbuat apa. Karena untuk kabur pun dipastikan terjaring oleh agen CIB. Mereka pun berpikir sejenak, tak ada pilihan lain selain melawan dan mengungkapkan misteri hilangnya Monday. Mereka juga curiga kepada Jerry yang mengkhianati mereka. Keesokan harinya, Wednesday pergi dan mencari Jerry tanpa menyamar sebagai Karen Sedman. Wednesday pun bertemu dengan Jerry. Hal yang dibicarakan Jerry adalah kesepakatan dan kontrak. Wednesday pun tak mengerti apa yang dibicarakan. Tak lama ia mengancam Jerry. Kontrak apa yang dimaksud? Ungkap Wednesday. Jerry pun menjawab itu kontrak dengan Cayman. Tak lama setelahnya, penembak itu membunuh Jerry. Wednesday pun menjadi sasarannya. Kita bisa lihat nyawa Wednesday terancam. Ia sudah dikepung oleh agen CIB. Dengan susah payah, Wednesday pun berhasil melumpuhkan beberapa agen CIB. Setelahnya ia berhasil kabur dari apartemen Jerry dengan melompat. Masalah baru muncul. Di saat yang lain memandu Wednesday, Adrian datang ke apartemen karena khawatir kepada Karen. Kemudian Tuesday meyakinkan Saturday untuk menghadap Adrian. Fakta menyebutkan bahwa Adrian adalah kekasih Monday dan telah lama berhubungan. Saturday pun diminta untuk pergi bersama Adrian ke tempatnya untuk mencari informasi. Berpura-pura sebagai Karen, Saturday kehilangan keperawanannya dengan berhubungan seks dengan Adrian dan diam-diam mengaitkan gelang mereka yang memungkinkan Friday meretas markas CIB. Mereka tampaknya menemukan Monday di sel tahanan. Sementara itu tak lama mereka teringat Wednesday yang masih diburu oleh agen CIB.
Namun sayang, Wednesday tersudutkan dan tidak ada pilihan lain dengan melompat melewati gedung. Namun naas ia tertembak di saat melompat, dan akhirnya ia pun tewas. Kita fokus kepada Saturday. Setelah bercinta dengan Adrian, ia menjelaskan bahwa Monday telah berhubungan dengan Adrian sudah lama, dengan alasan ia tak bisa hidup sendiri. Tak lama agensi IB datang padanya dan membunuhnya. Di sisi lain terlihat apartemen diserbu oleh agensi IB. Mereka menyerang dengan gas air mata. Tuesday dan Friday pun segera kabur dari apartemen. Namun tanpa disangka Friday mengorbankan dirinya untuk memberi kesempatan Tuesday menyelamatkan Monday dan mengungkapkan Cayman yang sebenarnya. Friday mengorbankan dirinya dengan meledakkan dirinya di apartemen sendiri. Ledakan pun terjadi. Pada saat yang sama, Adrian mendengar berita ledakan tersebut. Ia pun langsung menuju apartemen Karen. Adrian menyangka Monday telah tewas, padahal faktanya itu adalah mayat Friday. Beberapa saat kemudian, Tuesday menyandra dan menuduh Adrian yang telah menyebabkan saudarinya meninggal. Awalnya, Adrian bingung dan mengaku mencintai Monday. Namun setelah Tuesday menjelaskan, ia adalah saudarinya Monday, dan Monday masih hidup dan disekap di markas CIB. Adrian pun menyadarinya, dan mereka bekerja sama untuk menyelamatkan Monday dengan rencana membawa Tuesday ke markas CIB dengan kantong mayat. Di saat siap untuk dibuang, Tuesday menyaksikan dan merekam kebusukan CIB. Alih-alih membakukan seorang anak di Cyrus Sleep, faktanya ia dibakar dan dimusnahkan. Pada saat itu juga Tuesday berhasil mengalahkan petugas di sana dan para penjaga dibantu oleh Adrian. Masalah muncul ketika petugas CIB ditemukan disekap di dalam mobil oleh agen CIB. Situasi Tuesday dan Adrian terancam. Setelah Tuesday menemui Monday yang disekap, namun hal aneh terjadi. Ternyata yang disekap adalah Tuesday. Ia masih hidup. Ia hanya kehilangan satu matanya. Mereka pun bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Monday. Terungkap bahwa Monday menyuap Cayman dengan sumbangan dana kampanye yang besar untuk menyingkirkan saudari-saudarinya dan mengambil identitas itu untuk dirinya sendiri. Let's go. Scene berlanjut, bisa kita lihat Tuesday tanpa sengaja bertemu dengan Monday di kamar mandi. Sontak Tuesday kaget. Monday mengungkapkan bahwa dia selalu menjadi current statement terbaik dan pantas memiliki kehidupan sendiri. Saudari perempuannya hanyalah menjadi penghalang baginya. Monday membenci saudari perempuan lainnya karena tidak bertanggung jawab seperti dirinya. Perkelahian pun terjadi dan pada akhirnya Monday tertembak dan membuatnya sekarat. Tuesday pun meninggalkannya. Saat Cayman menjadi tuan rumah penggalangan dana, Tuesday dan Adrian berusaha menyiarkan rekaman video Tuesday. Walaupun sempat terhalang oleh agensi IB, akan tetapi mereka berhasil menyiarkannya. Hal tersebut membuat Cayman kaget dan emosi. Orang-orang di sekitarnya pun berbalik menyudutkan Cayman. Dikarenakan emosi, Cayman tiba-tiba menyerang Tuesday. Di saat yang sama, Monday ternyata masih hidup dan di dalam keadaan sekarat ia seperti akan menembak ke arah Cayman. Namun naas ia malah tertembak oleh agen CIB. Hal tersebut membuat orang-orang berhamburan keluar. Adrian pun menolong Monday dengan menembak para agen CIB. Di saat yang sama, Monday mengungkapkan kepada Tuesday bahwa ia sedang hamil dengan berkata tolong jaga dia. Selepas itu Monday pun tewas di tangan Adrian. Selepas kejadian tersebut, undang-undang alokasi anak pun dicabut dan Cayman menghadapi hukuman mati. Terlihat kehidupan semakin bebas dan tenang. Kita bisa lihat Adrian, Tuesday dan Tuesday menyaksikan anak kembar Monday berkembang dengan teknologi rahim buatan. Tuesday pun mengganti namanya menjadi Terry dan Tuesday menjadi Karen. Akhirnya mereka bisa hidup normal dan tenang dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film What Happened to Monday.
Nilai yang bisa diambil adalah keluarga hal yang terpenting, karena keluarga adalah harta tak ternilai oleh apapun. Sekian dari saya, see you next time.